Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat berfungsi penting dalam berlangsungnya hidup makhluk hidup. Penurunan fungsi tanah tersebut dapat menyebabkan terganggunya ekosistem di sekitarnya, termasuk juga di dalamnya manusia. Kualitas tanah menggambarkan kesesuaian sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang secara bersamaan berfungsi sebagai 1. Media untuk pertumbuhan tanaman dan aktivitas biologi. 2. Pengatur dan pembagian aliran air dan penyimpanannya dalam lingkungan. Dan yang ketiga yaitu penyangga lingkungan dari perusakan oleh senyawa berbahaya. Kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menyediakan unsur hara pada takaran dan keseimbangan tertentu secara berkesinambungan. Kabupaten Karo merupakan suatu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dan merupakan daerah hulu sungai. Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan, bunga-bunga, dan sayur-sayuran. Mata pencaharian penduduk yang paling utama adalah usaha di bidang pertanian, pangan, hasil hortikultural, dan perkembangan rakyat. Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Brastagi yang memiliki iklim sejuk dan cocok sebagai lahan pertanian sayuran dataran tinggi. Daerah tersebut telah lama berfungsi secara sentra sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran yang banyak dihasilkan di daerah tersebut adalah tomat, kol, kentang, labu, cabai, buncis, wortel, dan lobak. Daerah tersebut menyuplai berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan daerah baik perkotaan atau kabupaten di Sumatera Utara, bahkan sampai ke Provinsi Aceh. Kegiatan pertanian masyarakat di Kabupaten Karo pada umumnya masih menggunakan pupuk organik. Namun demikian, ada beberapa lahan pertanian yang lebih menggunakan variasi pupuk anorganik dengan pupuk organik, dan ada pula yang hanya menggunakan pupuk organik. Sistem pertanian berbasis bahan high input energi seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak sifat-sifat tanah dan berakibat pada menurunnya produktivitas tanah pada waktu yang akan datang. Pertanian yang menggunakan low input energi seperti penggunaan bahan organik diyakini mampu memelihara kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan sekaligus dapat mempertahankan atau meningkatkan produktivitas tanah. Tanah dan faktor pembentukan tanah. Faktor pembentuk tanah merupakan faktor yang menentukan dalam pembentukan jenis-jenis tanah. Faktor pembentuk tanah terdiri dari bahan induk dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perubahan bahan induk menjadi tanah. Faktor yang terpenting menurut Jenny yaitu organisme, relief, bahan induk, dan waktu. Sedangkan faktor-faktor lainnya seperti gravitasi, gempa bumi, dan lain-lain. A. Morfologi tanah. Morfologi tanah menerangkan sejumlah fakta kepada para pemeta dan pakar tanah, sehingga dapat menjelaskan persoalan genesis tanah. Ciri-ciri morfologi profil tanah merupakan petunjuk dari proses-proses yang telah dialami suatu jenis tanah selama pelapukan dan perkembangannya. Sistem klasifikasi tanah. Seperti halnya sistem klasifikasi hewan atau tanaman, klasifikasi tanah juga mengenai berbagai tingkatan klasifikasi. Pada kategori tinggi, tanah dibedakan secara garis besar. Kemudian, pada kategori berikutnya, dibedakan lebih terperinci dan seterusnya sehingga pada kategori yang paling rendah, tanah dibedakan dengan sangat terperinci dan sifat-sifat tanah yang digunakan untuk membedakan tanah pada kategori tinggi juga merupakan pembeda kategori yang lebih rendah, sehingga jumlah faktor semakin meningkat dengan semakin rendahnya kategori. A. Horizon penciri. Untuk keperluan klasifikasi tanah, penggolongan horizon tanah ke dalam horizon A, B, C, dan sebagainya perlu diidentifikasi horizon penciri baik berupa epipedon, horizon, bawah, ataupun sifat-sifat penciri lainnya. B. Epipedon. Epipedon adalah horizon permukaan tanah tidak sinonim atau A kapital dengan horizon A kapital mungkin lebih tipis daripada horizon A kecil, tetapi mungkin pula meliputi horizon A kapital. Taksonomi tanah. Salah satu hal yang baru dalam sistem taksonomi tanah adalah penggunaan tata nama, dan dalam sistem ini nama-nama tanah selalu mempunyai arti yang umumnya menunjukkan sifat utama dari tanah tersebut. Ada alveol tanah, ardisol, entisol, histosol, inceptisol, molsol, oksisol,
spodosol, ultisol, dan fetisol. Nah, selanjutnya jenis dan tingkat kesuburan tanah di Karo. Kabupaten Karo terletak di daratan tinggi pegunungan Bukit Barisan dan merupakan daerah sungai yang sangat luas. Berdasarkan tingkat kesuburannya, tanah dibedakan menjadi 3 macam dan 3 jenis, yakni dapat dijelaskan di antara lain, yaitu yang pertama tanah subur yang terdiri atas tanah vulkanik. Jenis tanah subur ini terdapat di wilayah Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Yang kedua, tanah kurang subur, terdiri atas pasir, tanah gambut, dan tanah kapur. Jenis tanah ini kurang subur terdapat di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang ketiga, tanah tidak subur. Sama sekali tanahnya tidak subur. Tanah tidak subur adalah jenis tanah yang tandus karena seperti tanah laterit. Jenis tanah tidak subur ini terdapat di wilayah Pulau Jawa bagian barat dan sebagian selatan, serta Kepulauan Kalimantan bagian barat. Sifat-sifat tanah ada 6. Yang pertama, ketebalan lapisan tanah. Yang kedua, tekstur tanah. Yang ketiga, permeabilitas tanah. Yang keempat, drainase tanah. Yang kelima, kandungan bahan dasar tanah. Dan yang keenam adalah salinitas tanah. Di Indonesia terdapat jenis tanah yang persebarannya antara tanah aluvial adalah jenis tanah yang dianggap masih muda. Yang kedua, tanah andosol adalah jenis tanah yang berasal dari gunung api dan biasanya terdapat daerah lereng gunung api seperti pada pegunungan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Minahasa. Yang ketiga, tanah regosol adalah jenis tanah yang berbutir kasar sebagian hasil dari pengendapan. Yang keempat, tanah kapur adalah jenis yang berasal dari batuan induk batu kapur yang mengalami proses pelapukan. Yang kelima adalah tanah litosol, adalah jenis tanah yang berasal dari proses pelapukan batuan yang belum sempurna. Yang keenam, tanah gramusol, ini terdapat di Pulau Jawa Tengah atau Jawa Timur. Yang ketujuh, ada tanah latosol, adalah jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Yang ke-8 ada tanah porzolik, adalah jenis tanah yang berasal dari batuan pasir. Yang ke-9 ada tanah mediteran merah kuning, adalah jenis tanah yang berasal dari batuan keras. Selanjutnya adalah ciri-ciri warna kelabu hingga selanjutnya adalah 3. Kandungan bahan organik tanah lapisan atas troposil di lereng sebelah tenggara pasca erupsi Gunung Sinabung. Tanah yang ada di sekitar gunung api adalah jenis tanah vulkanik. Tanah vulkanik merupakan tanah yang berasal dari hasil letusan gunung api. Pada saat gunung api meletus, mengeluarkan 3 jenis bahan, yaitu berupa bahan padatan, cair, dan gas. Bahan padatan dapat berupa pasir dan debu vulkan, sedangkan bahan cair dapat berupa lava. Bahan-bahan vulkanis tersebut nantinya akan menjadi induk penyusun tanah. Tanah yang berkembang dari debu vulkan tergolong subur dan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian seperti tanaman hortikultura. Menurut Lembaga Penelitian Tanah, bahwa luas tanah ini di Indonesia sekitar 6,5 juta hektar atau 34% tersebar di daerah-daerah vulkan dan dijadikan sebagai daerah. Tanah vulkanis Indonesia memiliki beragam bahan induk akibat letusan gunung api pada periode kuarter tersier. Gunung Sinabung berbentuk strato, terletak di dataran tinggi Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi Karo secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karo yang menjadi subur karena tanah yang terdapat di daerah ini terbentuk dari material-material vulkanik. Kesuburan tanah ini menjadikan Kabupaten Tinggi Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai bahan pangan. Gunung api Sinabung tidak pernah aktif sejak tahun 1600 hingga kemudian meletus kembali pada tahun 2010. Pada tahun 2013, Gunung api Sinabung meletus kembali sampai 18 September 2013. Telah terjadi 4 kali letusan. Letusan pertama terjadi pada tanggal 15 September 2013 dini hari, kemudian terjadi kembali pada sore harinya. Namun, semakin ke selatan, tanah-tanah dataran tinggi Karo dipengaruhi juga oleh penyebaran tuff liparit yang berasal dari Gunung Toba. Tanah-tanah yang terdampak debu vulkanik di Kabupaten Karo berupa tanah andesol dan insektisol. Rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dimana menggunakan teknik observasi tetapi dengan cara tidak langsung ke TKP dikarenakan kondisi juga tidak memungkinkan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa daerah di kawasan Sumatera Utara, salah satunya yaitu Kabupaten Karo.
Untuk sampel sendiri, yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yang dimana random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang kami lakukan adalah di Kabupaten Tanah Karo, berbeda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang meneliti langsung ke TKP dan waktu penelitian berkisaran 4 hari. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik studi pustaka, yang dimana teknik ini bekerja dengan cara mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik peneliti. Lalu teknik analisis data, penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yang dimana merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Dan selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kondisi tanah di Kabupaten Karo. Bentuk karakteristik tanah di Kabupaten Karo. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang termasuk salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Karo yang memiliki potensi pertanian. Kabupaten Karo sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Kabanjahe yang merupakan ibu kota Kabupaten Karo terletak di sebelah utara Provinsi Sumatera Utara. Kurang lebih 75 km dari kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Karo memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, mulai dari sektor alam sampai ke pertaniannya. Sektor pertanian yang paling menonjol di daerah tersebut dan sangat bagus untuk dikembangkan. Sektor pertaniannya yaitu seperti hasil sayuran dan buah-buahan merupakan hasil pertanian yang sangat sering dihasilkan di Kabupaten Karo. Banyak hasil pertanian ini dikirim ke berbagai daerah seperti ke Aceh dan bahkan sampai ke Jakarta. Akan tetapi, sektor ini masih banyak memiliki kendala, terutama para petani itu sendiri. Sebagai contoh, banyak petani yang belum mengerti cara penggunaan lahan secara efisien dan cara perencanaan yang baik. Karakteristik lahan perlu diperhatikan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Walau tanaman kelihatan dapat tumbuh bersama di suatu wilayah, tetapi setiap jenis tanaman mempunyai karakter yang membutuhkan persyaratan yang berbeda-beda. Dengan demikian, supaya produksi dapat optimal, maka harus diperhatikan antara karakteristik lahan dan kesesuaian lahan untuk pertanian dan untuk menentukan jenis tanaman. Rekomendasi dengan cara terbaik, yaitu dengan cara teknik masing atau pencocokan, dengan menyesuaikan syarat tumbuh suatu tanaman. Karakteristik lahan merupakan atribut lahan yang dapat diukur, misalnya regime temperatur, ketersediaan air, dan kondisi perakaran. Kabupaten Karo berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai dengan 1.600 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian tersebut, Tanah Karo Simalem, nama lain dari Kabupaten Karo, ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17 derajat Celcius. Adapun saran dari pembahasan yang sudah kami sampaikan adalah sebaiknya jagalah kesuburan dan kesehatan tanah agar tidak mengalami kerusakan pada tanah. Banyaknya yang menentukan tanah itu sehat seperti tersedia unsur hara pada tanah. Bahan organik dan juga organisme sangat berperan penting dalam membantu pembentukan dan perkembangan tanah itu. Khususnya bagi para petani, demi mendapatkan hasil pengelolaan lahan yang maksimal, maka sebelum mengelola lahan, maka harus memperhatikan sifat-sifat fisik tanah. Sehingga petani akan tahu bagaimana memperlakukan tanah di lahannya agar didapatkan hasil yang memuaskan. Dalam penulisan mini riset ini, penulis mengakui banyak kekurangan. Untuk itu, demi kesempurnaan mini riset ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, khususnya bagi para pendengar dan pembaca.